Film yang disutradari oleh Johan Jumberan ini salah satu film horor Indonesia berkisah tentang perjalanan band asal Jakarta yang bernama Signifikan. Mereka menggelar tur di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Di tengah perjalanan konser mereka, seorang vokalis mereka menghilang secara misterius. Anggota yang lain turut serta mencari keberadaannya bersama manajer mereka. Hingga diyakini sang vokalis telah diculik oleh penduduk Saranjana, sebuah kota gaib yang dihuni oleh jin muslim yang memiliki peradaban maju serta modern. Dan hanya orang-orang tertentu yang bisa memasuki kota itu. Banyak di antara mereka yang dibawa ke sana tak pernah kembali. Bagaimana kondisi sang vokalis yang diculik itu? Inilah kisahnya. Selamat datang di alur cerita film, guys. Saya menyarankan untuk menonton film aslinya. Cerita film ini bermula dari perjalanan sebuah personil band. Mereka adalah Sita, Randy, Dion, dan V. 4 anggota band asal Jakarta yang sedang naik daun, menggelar konser ke seluruh Indonesia. Mereka didampingi oleh sang manajer mereka yang bernama Fitria. Panggung konser mereka yang dipenuhi oleh fans yang setia memberi dukungan kepada sang idola mereka. Sebagai vokalis, Sita banyak mendapatkan bunga dari penggemarnya. Setelah konser selesai, mereka menaiki bus kembali ke hotel tempat mereka menginap. Di sepanjang perjalanan, Fitri tak henti-hentinya memuji aksi band mereka di atas panggung yang sangat memukau itu. Randy cukup cemburu dengan popularitas Sita yang melebihi dengan anggota band lainnya. Sesampainya di hotel, Fitri melakukan evaluasi yang perlu diperhatikan oleh para anggota band tersebut. Randy kembali menunjukkan rasa iri kepada Sita yang sesukanya mengganti lirik lagu. Randy punya cara tersendiri tentang musik, sementara Sita lebih fokus dengan selera penonton dan penggemarnya. Ketika itu Fitria sempat kewalahan mendamaikan mereka berdua. Jangan-jangan lo iri ya? Lagu lo gak dipakai? Tentang apa yang disukain sama orang-orang. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Sita mendapatkan telepon dari ibunya. Ia pun keluar dari kamar berbicara di lobi hotel dengan ibunya itu. Tanpa menanyakan kabar, ibunya langsung meminta sejumlah uang. Ia mengatakan akan menikah lagi dengan seseorang. Dalam kondisi yang sangat kalut, Sita menangis sambil menutup teleponnya. Saat Sita hendak kembali ke kamar, ia melihat seorang pria misterius keluar dari kamar hotel menghilang begitu saja. Sita kembali ke dalam kamar untuk mendinginkan kepalanya. Terdengar olehnya ketukan pintu dari luar. Ia pun bergegas keluar. Namun Sita tidak melihat siapapun di sana. Ia kembali ke kamar, ketukan pintu itu semakin kencang. Ia pun kembali keluar. Pria misterius itu terlihat olehnya. Sita melihat pria misterius itu keluar dari dalam hotel. Ia pun mengikutinya sampai ke dermaga. Pria itu memandang ke arah laut. Terlihat kota Saranjana tampak begitu megah dan bercahaya. Ia pun membalikkan wajahnya. Seketika itu Sita pun pingsan. Sita merasa kebingungan melihat sebuah kota yang megah di tengah-tengah laut. Saat pria itu berbalik, Sita merasa lemas hingga ia terjatuh pingsan. Beberapa waktu kemudian, Sita mulai sadar saat Fitri, manajernya itu membacakan Al-Quran di samping ranjangnya. Sita merintih kesakitan, lalu memanggil manajernya itu. Fitri bergegas sembari menghampiri lalu berkata kepada Sita bahwa petugas menemukan Sita pingsan lalu mereka membawanya ke hotel. Sita bercerita saat itu ia melihat seorang pria misterius yang memakai pakaian adat setempat. Ia mengikutinya sampai ke dermaga. Sebelum akhirnya ia tak sadarkan diri. Sita sepertinya diajak ke suatu tempat yang indah. Aku ngikutin seorang laki-laki, Mbak.
Fitri meminta Sita untuk kembali tidur karena mereka akan kembali ke Jakarta besok pagi. Ia kembali melanjutkan bacaan surat Yasinnya hingga tiba-tiba Sita melanjutkan ayat berikutnya dengan matanya yang tertutup. Fitri langsung merinding ketakutan, merasa heran yang ia tahu Sita tidak bisa baca Al-Quran, bahkan tidak hafal surat Yasin. Fitri langsung lari ke kamar Fei meninggalkan Sita sendiri di dalam kamarnya. Fitri seketika itu panik, mengajak Fei untuk menemani Sita di dalam kamar. Saat Fitri mengganti mukena dengan jilbabnya, Sita keluar dari kamar tanpa sepengetahuan mereka berdua. Begitu Fitri kembali ke kamar, Sita telah pergi entah kemana. Fitri menggedor kamar Randy dan Dion agar mereka ikut mencari keberadaan Sita. Namun ternyata Sita telah berada di atas perahu bersama pria misterius itu. Fitri bersama yang lainnya hanya bisa berteriak memanggil Sita dari dermaga. Mereka tidak bisa melihat sosok pria yang berada di depan Sita. Yang mereka tahu, Sita hanya sendiri di atas perahu terombang-ambing di tengah lautan. Fitri yang selaku manajer mereka sangat panik dengan keselamatan Sita. Ia meminta tanggung jawab dari pihak hotel sebagai penyelenggara acara mereka untuk berbondong-bondong mencari keberadaan Sita saat ini. Namun kondisi laut yang tidak baik, mereka melanjutkan pencarian esok paginya. Fitri sibuk menunda jadwal konser di beberapa kota lainnya. Tak selama berselang waktu, sembari menunggu, petugas hotel memberitahukan bahwa mereka tidak bisa menemukan Sita. Bahkan tidak ada setitik jejak pun yang terlihat, dan bukan Sita saja yang mengalami hal yang serupa. Juga pernah dialami oleh warga setempat setelah melihat pria misterius yang berpakaian adat itu. Anwar sebagai panitia konser dan juga penduduk setempat menyarankan agar mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Hamidah. Ia juga pernah mengalami hal yang serupa, seperti halnya Sita saat ini. Anaknya juga pernah terjebak di kota Saranjana. Wanita itu langsung menunjukkan foto anaknya yang bernama Muhammad Hendra. Hamidah menceritakan tahun lalu Hendra mengeluh sering melihat pria yang berpakaian adat yang terus mengawasinya. Menurut keyakinan penduduk setempat, mereka yang diundang ke kota Saranjana adalah orang-orang yang terpilih. Kota Saranjana tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Itu diyakini keberadaannya di kalangan masyarakat kota yang dihuni oleh jin muslim dengan peradaban yang jauh lebih maju di zaman sekarang. Orang-orang yang dibawa ke sana tidak pernah pulang, namun ada juga yang kembali. Hendra sendiri adalah anak yang tidak pernah kembali dari Saranjana. Hamidah sempat meminta bantuan kepada orang pintar bernama Abah Hadran. Ia pernah berkata, penduduk Saranjana mengadopsi Hendra karena mereka suka dengan budi baik dan hati yang jernihnya. Mereka pun meminta Hamidah untuk menjumpai Abah Hadran di rumahnya itu. Aku sudah berfirasat. Sesampainya mereka di rumah Abah Hadran, ia berkata permasalahan Sita sangat sulit untuk ditangani. Semua orang yang dibawa ke kota Saranjana sebenarnya mereka tidak mengetahui itu. Bahkan yang terjadi dalam diri mereka sendiri. Kebanyakan mereka lebih betah di sana dan tidak ingin pulang. Hanya jika mereka bersikeras ingin pulang, maka penduduk Saranjana akan mengembalikan mereka ke dunia. Untuk mencari solusi, karena Sita adalah seorang vokalis yang terkenal, mereka tidak akan bisa pulang ke Jakarta sebelum menemukan Sita. Bisa-bisa mereka akan dicecar oleh wartawan. Apa yang akan mereka katakan nantinya pada semua orang? Abah Hadran berkata, ada satu cara untuk membawa Sita pulang. Namun cara itu sangat berbahaya. Mereka harus memasuki kota Saranjana serta membujuk Sita agar mau pulang dengan menggunakan mandau sakti. Dengan menggunakan mandau sakti itu, mereka bisa membuka portal menuju kota gaib. Abah Hadran menunjukkan pohon kariwaya, sebuah pohon yang terkenal keramat di suku Dayak. Pohon berusia ratusan tahun itu terletak di puncak gunung yang bisa dijangkau dengan hanya berjalan kaki. 2 hari. 2 hari. Tugas mereka adalah mendapatkan mandau sakti lalu membawanya ke pohon kariwaya agar bisa masuk ke kota Saranjana. Dari kabar yang beredar, mandau sakti itu berada di kota Nagara yang dimiliki oleh saudara kaya raya. Fitri memotret penampakan pemilik mandau.
Sebelum mereka pergi, Abah Hadran berkata, 1 hari di kota Saranjana sama dengan 7 hari di dunia manusia. Segera menjemput Sita sebelum 7 hari. Jika melebihi 1 hari di dunia manusia, kemungkinan besar mereka akan menjadi penduduk di sana. Mereka pun bergegas pergi ke Gunung Halau-Halau bersama Anwar dan Hamidah. Perjalanan panjang malam hingga pagi kembali, tak berselang lama Kecamatan Negara yang berada di hulu selatan menyambut kedatangan mereka dengan langit senja yang menawan. Cari info keberadaan orang ini dulu. Mereka mencari kediaman Utu Ampong, saudagar yang cukup terkenal. Fitri berkata, Utu Ampong terkenal karena bisa menyembuhkan orang sakit. Utu Ampong biasanya gelar untuk anak laki-laki di Kalimantan. Naasnya, Utu Ampong meninggal dunia seminggu yang lalu. Namun demikian istri Ampong masih hidup dan tinggal menyendiri di tepi sungai. Karena hari sudah hampir malam, mereka mencari tempat menginap. Mereka akan melanjutkan perjalanan esok harinya. Tepat di hari ketiga hilangnya Sita, mereka akhirnya menemukan rumah istri Ampong. Rusmiati, anak istri Ampong, menyambut mereka serta menjelaskan maksud kedatangan dan tujuan mereka ke sana. Istri Ampong berkata, Mandau suaminya telah menghilang bersamaan dengan hilangnya nyawa suaminya itu. Ia memperingatkan mereka untuk tidak pergi ke kota Saranjana, karena kota itu sangat berbahaya. Banyak nyawa yang melayang hanya karena ambisi mereka untuk membuktikan keberadaan kota gaib itu. Istri Ampong yang tidak bisa keluar dari dalam jaring kelambunya karena ilmu hitam yang dikirim oleh musuh Ampong yang menyakitkan. Karena wanita itu tidak bisa membantu, mereka pun pamit pulang. Jika mereka menaiki perahu, sebelum mereka pergi, Rusmiati memberi jawaban secara sembunyi-sembunyi jika Mandau itu berada di makam ayahnya. Kalau kalian ingin cari Mandau, pergilah ke Gunung Utu Ampong. Malam itu juga mereka pergi ke makam Utu Ampong. Kondisi sungai yang sangat gelap terlihat sangat mencekam. Ditambah lagi baterai senter yang mulai habis. Seketika itu terdengar rintihan suara wanita sosok kunyang yang merintih. Mereka baru menyadari jika wajah kunyang itu mirip dengan Rusmiati, anak Utu Ampong. Ternyata istri Ampong tinggal bersama kunyang di tepi sungai agar tidak dibunuh oleh warga. Dan ketika itu, mesin perahu mereka mati. Terpaksa mereka mendayung hingga sampai ke pemakaman. Dion dan Anwar langsung menggali makam tersebut sembari mengucapkan permisi. Setelah menemukan peti, mereka mencongkel kayu penutupnya. Betapa terkejutnya mereka melihat seekor ular yang bersantai di atas sang jenazah. Randy mengeluarkan ular dengan linggis hingga Fitri terjatuh ke lubang lahat. Ia mengambil Mandau secara perlahan hingga mendengar Utu Ampong yang memperingatkannya ada bahaya. Setelah mereka mengambil Mandau sakti itu, setelah mendapatkan Mandau sakti, mereka bergegas kembali ke perahu dan mendayungnya bersama-sama. Seketika itu, pocong yang bersemayam di kuburan bangkit menghadang pencuri Mandau Utu Ampong. Di hari keempat hilangnya Sita, mereka pergi ke kota Barabai untuk mendaki Gunung Halau-Halau. Selama 2 hari lamanya untuk mencapai puncak gunung yang tertinggi di Kalimantan. Kendaraan mereka harus berhenti di hulu sungai tengah. Tanpa membuang-buang waktu, mereka langsung berjalan menelusuri hutan agar bisa segera menemukan pohon kariwaya. Sesampai di jalur puncak, Kiranggang, Hamidah mulai diganggu oleh sosok bayangan yang melintas. Perjalanan itu membawa mereka ke Sungai Karuh, hulu sungai tengah. Mereka istirahat sejenak, melihat Mandau sakti yang tergeletak di bebatuan. Hamidah mulai berniat untuk mencurinya. Untung Anwar memergoki tingkah wanita itu dan menegurnya. Jangan diambil, bukan anak ikang.
Malam harinya mereka membangun tenda untuk istirahat di sana. Sembari menunggu pagi tiba, Dion terbangun mendengar suara keributan dan mengambil senter untuk memeriksa asal suara itu. Hamidah teringat dengan pesan Abah Hadran yang menyuruhnya untuk mencuri mandau keramat itu. Selain bisa menyelamatkan Sita, mandau itu bisa menyelamatkan Hendra. Tanpa menunggu pagi, Hamidah mencuri mandau itu lalu berlari sejauh mungkin. Sementara itu, Dion melihat beberapa gadis menari di tengah-tengah hutan. Sementara itu, Hamidah dikejar bayangan yang melintas kian kemari. Dion semakin ketakutan melihat para penari yang berlenggak-lenggok mendekatinya. Saat ia hendak menjauh, posisi penari itu justru semakin mendekatinya. Terpaksa Dion ikut menari dengan mereka hingga kesadarannya perlahan menghilang. Di jam 3 pagi, Randy terbangun. Mengetahui Dion tak ada di sampingnya, ia membangunkan Anwar untuk mencari Dion. Fitri dan juga Faye ikut kaget saat mengetahui Hamidah menghilang. Mereka berpencar untuk mencari kedua temannya itu. Hamidah yang berada di tengah hutan melihat sosok bayi yang bisa berbicara, memanggil ibu kepadanya. Ia langsung terhipnotis untuk memeluk bayi itu, hingga suara teriakan Hamidah terdengar oleh teman-teman yang lain. Mereka pun berlari menghampiri suara itu dan menemukan Hamidah telah meninggal. Sosok bayi itu memakan Hamidah, lalu menyeretnya. Fitri menemukan mandau yang dibawa Hamidah. Mereka pun meninggalkan tempat itu. Di hari kelima hilangnya Sita, pagi itu mereka melanjutkan perjalanan mencari pohon kariwaya. Meski Dion belum ditemukan, mereka terpaksa melanjutkan perjalanan karena waktu untuk menyelamatkan Sita sudah hampir habis. Ketika itu, Fitri mendengar suara bergerak di semak belukar, lalu mengeluarkan mandau jika itu hewan buas. Saat ia duduk, sosok pocong di dalam hutan itu terlihat berdiri di depan Fitri. Tak disangka, hewan buas yang bersembunyi di semak-semak itu hanyalah seekor kucing. Pada malam harinya, mereka belum juga menemukan pohon keramat itu. Fitri memutuskan untuk sholat dan berdoa agar diberi petunjuk. Tepat setelah selesai ibadah sholatnya, Fitri jatuh pingsan. Ia terbangun di sebuah tempat yang gelap, dikelilingi oleh para pocong kuburan. Mereka memperingatkan Fitri untuk tidak pergi ke kota Saranjana, karena ia bisa mati saat berada di kota gaib itu. Ia menjerit histeris dan berlari dari pemakaman di dalam lumpur yang dipenuhi oleh pocong. Kita udah nyampe di Jumantir. Di hari berikutnya, waktu sudah semakin sempit, di mana mereka hanya memiliki waktu 1 hari lagi untuk menyelamatkan Sita. Mereka sudah hampir sampai. Mengambil jalan berbelok, Anwar mulai heran jalan yang ia lalui itu-itu saja. Agar tidak tersesat, Anwar mengikatkan kaosnya ke sebuah batang pohon. Hari sudah semakin gelap. Mereka masih belum menemukan pohon keramat itu. Mereka berputar-putar di situ saja. Fitri yang kelelahan terbaring lemas di pelukan Faye. Akhirnya mereka memutuskan istirahat sejenak. Langit semakin gelap. Suara musik tradisional tiba-tiba mengalun perlahan dan semakin kencang. Mereka berlari ke asal suara itu dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri banyak orang menari dengan pakaian adat tradisional. Faye berlari ke tengah melihat Dion ternyata berada di sana sedang menari. Anwar berkata jika itu adalah tarian topeng yang memikat siapa saja yang mendengarnya. Para penari tidak akan berhenti sampai ia mati. Randy yang hendak menyelamatkan Dion justru ikut menari, begitu juga dengan Anwar. Fitri yang masih sadar berusaha membangunkan ketiga temannya itu. Kesal dengan tingkah teman-temannya yang tak terkendali, Fitri mencabut mandau sakti dari sarungnya. Alat musik dan para penari lenyap seketika. Namun sayangnya Dion menghembuskan nafas terakhirnya karena kelelahan menari. Tubuhnya pun bersimbah darah karena tersiksa menari seharian.
Berhasil menemukan pohon keriwaya, lalu meneriaki teman-temannya untuk segera pergi ke sana. Fitri yang kelelahan pun terjatuh, yang membuat teman-temannya khawatir. Mandau yang terjatuh oleh Fitri, justru Anwar mengambilnya dan membukanya. Tepat di depan pohon kariwaya, sosok pocong kembali muncul di belakang Anwar dan langsung menyeretnya ke tepi. Puluhan pocong lainnya ikut datang menghampiri Anwar. Anwar yang berlari menghindari pocong, ia pun terjatuh lalu tertusuk oleh Mandau hingga ia tewas. Fitri mengambil Mandau itu dari jasad Anwar. Mereka bertiga berlari memasuki lorong kariwaya yang gelap gulita. Mereka keluar dari lorong itu dan sampailah di kota Saranjana. Ketika itu hari masih terlihat masih pagi. Terlihat gedung yang megah menjulang tinggi. Hari ketujuh hilangnya Sita, Fitri, Randy, dan Faye sudah berada di kota Saranjana. Tempat itu dipenuhi dengan jin berwujud manusia yang bekerja bermacam-macam profesi. Dari pantauan CCTV yang menyebar di kota itu, mereka mengetahui ada manusia yang tak diundang. Para petugas langsung memburu mereka bertiga. Dalam pelarian mereka, sosok Hendra bersama kakeknya menyelamatkan mereka. Jika mereka tertangkap, Hendra berkata, "Di dunia manusia akan dinyatakan telah meninggal." Saat di atas mobil, Fitri berkata kepada Hendra, "Kenapa tidak kembali pulang?" Hendra tidak ingin pulang ke dunia manusia. Ia tidak ingin membebani keluarganya yang miskin. Fitri bermohon kepada Hendra untuk membantunya mencari Sita. Hendra membujuk kakeknya ke tempat pengantin. Pria itu adalah tokoh terhormat di Saranjana. Dia memiliki darah bangsawan. Ia yakin Sita dibawa ke situ untuk dijadikan budak atau permaisurinya. Sesampainya di sana, kakeknya berpesan agar senantiasa berhati-hati. Sekali tertangkap, maka mereka tidak akan bisa pulang lagi. Tak disangka, Sita hendak dijadikan calon istrinya. Fitri mengajak Sita untuk pulang ke dunia manusia. Namun sayangnya Sita merasa sangat betah di sana. Apalagi banyak orang yang mencintainya dengan tulus di sana. Aku bahagia di sini. Tinggal di sini gimana? Ini bukan milik kita, Sita. Fitri dan juga Faye sudah kehabisan kata-kata untuk membujuk Sita. Randy terpaksa menceritakan yang sebenarnya, apa yang terjadi pada Dion dan dua orang teman yang telah mati dalam perjalanan mereka demi menyelamatkan nyawa Sita. Ia meminta Sita untuk tidak bersikap egois. Perjalanan menuju kota gaib bukanlah gurauan. Hingga akhirnya Sita tersadar, berlari menyusul teman-temannya itu. Faye. Enggak, Faye. Kita pulang. Ikhlasin. Gue ninggalin pangeran gue di hari pernikahan. Sita akhirnya tersadar dan berlari menyusul teman-temannya ke dalam mobil bersama Hendra dan kakeknya. Mereka diantar menuju portal gaib. Saat mereka berpisah, Randy berkata perlahan kepada Hendra agar tetap sabar. Ia mengatakan jika ibunya di dunia telah meninggal. Setelah melewati gapura emas, mereka tiba-tiba tenggelam. Dengan segala tenaga yang tersisa, mereka berenang hingga ke tepi pantai. Mandau sakti yang dibawa Fitri tidak mampu ia selamatkan dan akhirnya tenggelam hingga sampai ke dasar laut. Hingga di suatu senja, seorang nelayan yang memeriksa hasil tangkapannya justru kaget melihat mandau sakti yang terjaring olehnya. Saat ia membuka sarung mandau itu, gerbang gaib kembali terbuka. Sementara itu, pria bangsawan mungkin kehilangan Sita yang kabur ke alam dunia. Namun tidak dijelaskan dengan pasti nasib pria tersebut. Mungkin juga dia patah hati, atau mungkin menyeberang dua dunia kembali untuk mencari pengganti. Pada akhirnya, kisahnya hanya berfokus pada perjalanan panjang dua dunia. Teror mistis yang dialami justru bukan di kota Saranjana, melainkan di dunia manusia itu sendiri. Penyelamatan seorang teman mereka memang berhasil. Namun, mereka harus mengorbankan 3 nyawa yang tidak bersalah, yang mati sia-sia. Cara mereka adalah langkah yang buruk. Jika hendak membantu seorang, pertimbangkan dulu kemampuan diri sendiri hingga tidak berakibat fatal. Bagaimana menurut kalian? Akhir kisah sampai di sini aja jumpa kita. Sampai jumpa lagi di lain waktu.